adili Jokowi. Tidak ada alasan lain. Tangkap dan adili Jokowi. Bahwa Republik ini rusak babak belur sejak 10 tahun dipimpin oleh seorang Jokowi. Jokowi manusia biadab, manusia brengsek. Setuju nggak? Semua tatanan berbangsa dan bernegara selama dipimpin sama dia, ya hancur berantakan seperti yang sekarang kita alami. Jadi saya bukan dendam, bukan, tetapi apa yang pernah saya bicarakan di dalam surat terbuka saya, bahwa di masa kepemimpinan Jokowi semua tata kelola berbangsa dan bernegara amburadul, bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Itulah saya di penjara. Bukan dendam sekali lagi. Dan faktanya hari ini apa yang saya suarakan itu terjadi. Presiden satu-satunya yang dikejar oleh masyarakatnya sendiri. Hanya orang-orang dungu yang masih percaya dengan beliau. Hanya antek-anteknya komunis yang masih percaya dengan dia. Hanya buzzer-buzzer bayarannya yang masih percaya dengan dia. Dan yang paling marah ketika kita menyampaikan persoalan ini tentang Jokowi merusak bangsa ini, yang paling marah siapa? Orang-orang dungunya. Dia paling marah. Dia tidak merasa dungu. Dia tidak merasa dungu. Dia pasang badan untuk seorang Jokowi. Padahal kalau kita berakal sehat, memang mereka dungu. Setuju nggak kalau dia dungu? Sangat dungu. Maka saya tidak pernah merasa menyesal menyampaikan pesan kepada Jokowi supaya segera mundur pada saat itu. Sampai dengan sekarang dia sudah menyelesaikan 10 tahun masa kepemimpinannya. Dia tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Seluruh anak-anak bangsa yang masih berpikiran waras pasti menginginkan Jokowi harus bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini. Dan saya bersama teman-teman tokoh-tokoh semuanya sudah merancang satu waktu tanggal 2 Oktober 2025. Kita akan datang ke KPK yang bentukannya Jokowi juga. Ketua KPK masih anteknya Jokowi. Kita minta pertanggungjawabannya untuk tangkap dan adili Jokowi. Tidak ada alasan lain. Tangkap dan adili Jokowi. Di masa kepemimpinannya Pak Prabowo sekarang, begitu banyaknya upaya-upaya sabotase. Belum 1 tahun Pak Prabowo memimpin bangsa ini, sudah muncul dia cawe-cawe bahwa Prabowo Gibran harus didukung untuk 2 periode. Nah, siapa kamu? Siapa kamu? Jokowi? Malu, gitu loh. Prestasimu nggak ada. Membebani masyarakat rakyatmu dengan hutang-hutang yang begitu banyak, yang tidak masuk akal lagi. Pak Prabowo disabotase. Kemarin ada upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo melalui aksi-aksi tanggal 25. Saya pernah menyampaikan tidak perlu ikut karena aksi ini ditunggangi. Tidak ada koordinator lapangannya, tidak ada penanggung jawabnya. Benar terjadi. Kemudian itu gagal. Yang muncul sekarang terbaru adalah upaya sabotase dengan menebar racun di program MBG, program yang unggulannya Pak Prabowo. Hampir 8.000 anak-anak pelajar, mahasiswa, atau lagi anak-anak pelajar yang keracunan. Ini bahaya, bisa menggagalkan program yang sudah disusun sebaik mungkin oleh Bapak Prabowo. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia harus menyadari dan memahami
apa yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk pribadi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang lain. Kita ingin negeri ini selamat. Negeri yang kaya raya, tetapi rakyatnya susah. Rakyatnya sangat susah. Mencari atau melamar pekerjaan yang gajinya hanya 3 juta saja, itu ngantri orang di Jakarta ini. Bahkan di bawah itu. Coba datang ke ITC sana, coba datang ke Tanah Abang sana. Tanya penjual-penjual pakaian itu. Berapa gajinya? Mereka bawa bekal makanan yang hanya sepotong telur. Berapa gajinya? Tidak ada yang bercerita atau yang menyampaikan gajinya lebih dari 1,5 juta. Itu ngantri yang mendaftar. Apakah mereka-mereka itu berpikir hanya tahunya merampok kekayaan negara ini? Tidak berpikir sampai sejauh itu. Biarkan rakyatnya susah, tetapi yang penting mereka kenyang, mereka berlimpah. Tidak adil. Ini kita perjuangkan untuk mendapatkan keadilan, supaya semua masyarakat Indonesia punya kesempatan yang sama. Negeri kaya raya, semua sumber daya alam di Republik ini, semua ada di Republik ini. Tetapi yang menguasai hanya orang-orang tertentu yang ada di dalam lingkaran kekuasaan. Kita berdoa Bapak Prabowo tegar untuk memimpin bangsa ini dengan berbagai macam gelombang, berbagai macam ujian yang datang. Karena kalau Pak Prabowo akan terhenti di tengah jalan dan akan digantikan oleh Gibran, maka kehancuran sudah bisa dipastikan. Sekali lagi saya sampaikan, jika itu terjadi, satu-satunya jalan, saya sudah pernah menyampaikan pesan. Jika itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah revolusi.